Kecelakaan lalu lintas merenggut nyawa seorang pengendara sepeda motor di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur. Peristiwa bermula saat korban mengendarai sepeda motor dari arah Depok menuju Ciracas, diduga bersenggolan dengan pengendara lain. Akibat serempetan tersebut, korban kehilangan kendali dan terjatuh ke jalan. Pada saat bersamaan, sebuah truk yang melaju di belakang korban tidak sempat menghindar dan langsung melindas korban. Korban tewas di lokasi akibat luka parah di kepala. Petugas kepolisian unit Laka Lantas Jakarta Timur yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jasad korban ke Rumah Sakit Polri untuk divisum. Kasus kecelakaan dalam penanganan petugas Satuan Lantas Jakarta Timur. Akibat kecelakaan tersebut, Jalan Raya Bogor dari arah Depok menuju Ciracas sempat mengalami kemacetan sepanjang 1 km. Kebakaran hebat melahap rumah 2 lantai yang juga dijadikan kios pengecer tabung gas LPG di Desa Buku, Kecamatan Mapili, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Api dengan cepat membesar dan tak terkendali karena banyaknya tabung gas LPG 3 kg di rumah tersebut. Warga tidak bisa berbuat banyak lantaran terdengar beberapa kali ledakan yang berasal dari puluhan tabung gas LPG. Lokasi kebakaran yang cukup jauh dari kota membuat petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran setelah api melahap hampir seluruh bangunan. 2 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung melakukan proses pendinginan, namun kondisi rumah 2 lantai tersebut telah hangus terbakar. Diduga penyebab kebakaran akibat bocornya salah satu tabung gas usai dilakukan bongkar muat pada dini hari. Terjun ke lokasi dengan melibatkan 5 unit armada dan dibantu 1 unit dari Campalagian dan personil kurang lebih 20 personil dan adapun penyebabnya menurut keterangan pemilik rumah bahwa adanya bongkar muat tabung di jam 2 jadi menurut penyampaiannya bahwa salah satu tabung tersebut mengalami kebocoran sehingga terjadi kebakaran. Sementara itu di Jakarta, lebih tepatnya di sebuah indekos 4 lantai di Jalan Sumur Batu Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat juga alami kebakaran. Titik api yang berada di area kamar lantai 4 sempat membuat sejumlah penghuni kos panik. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak merembet ke ruangan lainnya. Meski upaya pemadam berlangsung cepat dan cenderung tak ada kendala, namun saat dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati seorang penghuni dalam keadaan tewas di dalam kamar mandi bernama Muammar berusia 27 tahun warga Bogor Barat. Titik api ada di lantai 4 ya, di arah belakang yang menghadap ke arah timur. Untuk pemadaman nggak terlalu sulit, ya memang aksesnya cukup bagus ya, bisa dijangkau. Bisa dalam jangka waktu kurang dari setengah jam bisa diatasi. Untuk korban jiwa sendiri Pak, ini tadi ditemukan di mana? Awalnya kami sudah dapat informasi dari pengelola, tidak ada korban, ada penghuni diperkirakan sudah berangkat. Namun kita kami ngecek kembali ternyata ada korban di lantai tersebut di kamar mandi, Pak. Meski belum diketahui pasti penyebab awal titik api, namun salah seorang tetangga korban menyebut sebelum kepulan asap keluar dari dalam kamar, dirinya sempat mendengar suara keributan dari dalam kamar kos korban. Guna kepentingan pemeriksaan, jasad korban kemudian langsung dievakuasi petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Penyebab terjadinya kebakaran hingga menimbulkan korban jiwa ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Kemayoran. Dari Polewali Mandar dan Jakarta Pusat, Huzair Zainal dan Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Waspada, perampokan berkedok penagih utang merampas mobil korban dengan alasan cicilan menunggak. Padahal korban membeli mobil secara cash. Geger, nama Fakultas Hukum Universitas Indonesia tercoreng gara-gara ulah sekelompok mahasiswanya. Mereka melecehkan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam grup WhatsApp.
Gagal berunding dengan Iran, Amerika Serikat menebar pasukannya di Timur Tengah. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini di tanah air serta mancanegara. Bersama saya Ari Lase dan inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Pabrik pengolahan oli di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, ludes terbakar. Kobaran api membesar disertai ledakan. Sempat terjadi ledakan 2 kali. Apinya makin membesar. Pos terdekat mohon bantuannya. Kebakaran hebat menghanguskan pabrik pengolahan oli bekas di kawasan industri Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Kobaran api disertai ledakan membuat para karyawan dan warga panik. Banyaknya oli yang mudah terbakar membuat api membesar dengan cepat. 5 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam. Api pertama kali muncul dari tempat pengolahan oli, diduga akibat korsleting listrik. Dugaan kami sementara adalah korslet listrik, ya. Tempat ini adalah pengolahan oli bekas untuk bahan diesel atas nama PT Samara, ya. Alhamdulillah saat ini dengan penanganan kita dari 5 unit kendaraan yang ada berhasil kita padamkan. Meski tidak menelan korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aim Marani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penghuni di kos tewas setelah rumah kos yang dihuninya di Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Korban gagal menyelamatkan diri terjebak di kamar mandi. Kepulan asap keluar dari salah satu kamar kos 4 lantai di Jalan Sungur Batu Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Titik api yang berada di area kamar lantai 4 sempat membuat sejumlah penghuni kos panik. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak merembet ke ruangan lainnya. Meski upaya pemadaman berlangsung cepat dan cenderung tak ada kendala, namun saat dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati seorang penghuni kos dalam keadaan tewas di kamar mandi. Korban Muammar berusia 27 tahun, warga Bogor, Jawa Barat diduga tak mampu menyelamatkan diri saat api keluar dari dalam kamar kosnya. Lalu ternyata ada korban di lantai tersebut di kamar mandi, Pak. Salah satu korban menyebut sebelum kepulan asap keluar dari dalam kamar, dirinya sempat mendengar suara keributan dari dalam kamar korban. Guna kepentingan pemeriksaan, jasad korban dievakuasi petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 6 perampok berkedok penagih utang diamuk warga di Medan, Sumatera Utara. Para pelaku memaksa korban menyerahkan mobilnya karena cicilan menunggak. Padahal korban membeli mobil secara cash. Wanita ini nekat naik ke mobilnya saat dikejar debt collector dan berhenti di Jalan Sisi Mangaraja, Medan Johor, Kota Medan. Para pelaku berdalih akan menarik mobil, namun korban membeli secara cash. Para pelaku ternyata komplotan perampok yang menyamar sebagai debt collector hingga diamuk warga. 2 pelaku babak belur dan lainnya kabur. 2 pelaku diamankan warga untuk diserahkan pada polisi.
Para pelaku ternyata menarik mobil secara acak pada warga. Ini kejadian apa? Katanya mobil saya dibawa lari sama debt collector, padahal mobilnya kata ada lunas. Kedua tersangka menjalani pemeriksaan di kantor polisi, sementara 4 temannya diburu polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rosyid, iNews melaporkan. Satpam Pusat Perbelanjaan di Makassar, Sulawesi Selatan dianiaya 2 juru parkir yang merupakan ayah dan anak. Pelaku tersinggung ditegur korban karena kendaraan diparkir pelaku menghalangi akses kendaraan pengunjung. Seorang satpam pusat perbelanjaan di Makassar, Sulawesi Selatan dianiaya 2 juru parkir yang diketahui merupakan ayah dan anak. Korban bernama Syahril mengalami luka tikam di bagian pinggang akibat tusukan badik. Selain itu, telapak tangan dan jari korban juga mengalami luka bacok akibat sabetan parang. Peristiwa bermula saat korban menegur kedua juru parkir agar tidak menutup akses jalan keluar masuk pengunjung mal dengan kendaraan pengunjung Car Free Day. Teguran itu justru membuat keduanya tersinggung dan menyerang korban menggunakan badik dan parang. Kenapa? Karena ditahan itu motor yang mau masuk. Itu kan motor memang kendaraan yang masuk situ harus dibuka supaya ada akses masuk, akses keluar. Ini juru parkir dia menutupi akses masuk di toko. Yang diduga dilakukan oleh tukang parkir. Yang mana tukang parkir tersebut 2 orang yang antara bapak dan anak. Adapun tukang parkir atau pelaku tersebut saat ini masih dalam pengejaran anggota. Polisi masih memburu keberadaan kedua pelaku yang diketahui merupakan residivis dalam kasus serupa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan supir angkutan di Kota Cilincing, Jakarta Utara. Saksi mahkota dalam rekonstruksi dihadirkan. Demi keselamatan tersangka, rekonstruksi kasus pembunuhan supir angkutan kota di Cilincing, Jakarta Utara digelar di Polda Metro Jaya. Polisi menghadirkan saksi mahkota yang melihat langsung secara utuh pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Sebanyak 5 adegan diperagakan, mulai dari awal pelaku memberhentikan mobil angkot, menyerang korban secara brutal hingga korban tewas. Rekonstruksi ini untuk melengkapi berkas berita acara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Banyak 5 adegan pada rekonstruksi ini, dimulai saat tersangka menyetop angkot yang dikendarai korban hingga kemudian tersangka menyerang korban hingga tewas. Adegan krusial terjadi pada adegan keempat, di mana pelaku cekcok dengan korban, kemudian pelaku menyabet korban dengan sebilah celurit hingga korban tewas bersimbah darah. Saat ini, penyidik tengah melengkapi berkas perkara agar dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Dalam kasus ini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan penganiayaan berat dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang polisi ditemukan tewas di Mes Polda Kepulauan Riau dengan sejumlah luka lebam. Keluarga menduga korban tewas dianiaya. Duka menyelimuti keluarga saat jenazah Brigadir 2 Nathanael Simanungkalit dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk diautopsi. Korban Bribda Nathanael merupakan lulusan pendidikan Bintara tahun 2025. Korban ditemukan tewas di Mes Polda Kepri. Dari sejumlah luka lebam di tubuhnya, keluarga menduga korban mendapat kekerasan dari seniornya di Mes Mapolda Kepri. Keluarga meminta polisi mengungkap kasus tewasnya Nathanael secara transparan dan menangkap pelakunya. Bagaimana keluarga kita bawa anak kita ada di rumah sakit gitu. Oh gitu aja Bang. Terus kita mengetahui bahwa korban ternyata sudah meninggal tuh apa kita sampai rumah sakit ini atau bagaimana Bang? Untuk sementara dokumen dulu deh nanti karena saya masih menunggu perkembangannya. Nanti aja ya Bu. Bang, korban udah berapa lama jadi polisi Bang? Nanti aja semua. Oke. Yang penting
Nanti semua akan kita jelaskan. Oke. Yang mau kami katakan pokoknya kasus ini harus terungkap. Saya buka-bukannya. Tak boleh yang ada ditutupi aja. Hingga kini pihak kepolisian belum memberikan keterangan rinci terkait identitas maupun jumlah terduga pelaku yang terlibat. Proses penyelidikan masih terus berjalan untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Dua remaja putri di Palembang baku hantam viral di media sosial. Sementara teman mereka hanya menonton tanpa berniat melerai. Video amatir merekam perkelahian dua remaja di kawasan Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam video yang viral di media sosial, kedua remaja saling serang. Sementara teman-teman mereka hanya menonton dan tak ada yang melerai keduanya. Menurut Ketua RT setempat, lokasi tersebut kerap menjadi tempat berkumpul anak-anak remaja, namun bukan merupakan warganya. Kita sudah menyelidikin, mencari tahu siapa pelakunya, sudah tuh mencari saksi-saksinya, saksinya sudah ketemu, kunci saksinya sudah ketemu dari Kelurahan 27 Ilir. Babinsa kami sudah mencari. Sementara itu, polisi sudah berhasil mendapat identitas kedua pelaku dan keduanya bukan merupakan warga Kelurahan 22 Ilir. Polisi telah melakukan upaya mediasi terhadap keduanya agar dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada tindak pelecehan seksual di tempat umum. Di Depok, Jawa Barat, pedagang tahu bulat ditangkap warga karena memperlihatkan alat vitalnya ke pembeli. Sementara A di Padang, Sumatera Barat, mahasiswi jadi korban begal payudara saat berjalan menuju kampus. Pedagang tahu bulat ini diamankan dan nyaris diamuk warga di wilayah Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Pria ini sebelumnya kedapatan memperlihatkan kelaminnya ke dua pembeli perempuan yang masih di bawah umur. Aksi tidak senonoh ini kemudian dilaporkan orang tua korban hingga pelaku akhirnya ditangkap warga. Saat ini pelaku sudah mendekam di sel tahanan Polres Metro Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan di tengah pembelian tahu bulat tersebut, diketahui terlapor mengeluarkan ataupun menampilkan alat kelaminnya kepada kedua orang korban. Dan diketahui oleh juga saksi yang pada saat itu juga ikut membeli. Di Padang, Sumatera Barat, seorang mahasiswi perguruan tinggi swasta menjadi korban begal payudara. Awalnya korban berjalan sendirian di gang sempit kawasan Veteran Dalam, Kecamatan Padang Barat. Dari arah berlawanan, pelaku yang mengendarai motor mendekati dan melecehkan korban. Setelahnya, pelaku langsung kabur. Berbekal rekaman CCTV tersebut, korban langsung melaporkan kejadian ini ke Polresta Padang. Kasus pelecehan di jalan raya ini kini dalam penyelidikan Satreskrim Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat dan Depok, Jawa Barat, Budi Sunandar dan Iyung Rizky, iNews melaporkan. Miris, penyandang disabilitas di Lumajang, Jawa Timur menjadi korban permekosaan tetangganya. Aksi pelaku terbongkar setelah korban diketahui hamil 3 bulan. Sembari digendong keluarganya, IL 21 tahun, seorang penyandang disabilitas warga desa Kedaung, Lumajang, melaporkan kasus pemerkosaan yang dialaminya. Korban diperkosa tetangganya sebanyak 2 kali di rumahnya sendiri saat kondisi rumah kosong. Aksi pelaku terbongkar setelah korban hamil 3 bulan. Pelaku kabur setelah sempat memberikan uang sebesar Rp125.000 untuk biaya berobat korban. Jelas untuk pelaporan sudah kita terima, sementara masih diterima di SPKT. Nanti selanjutnya akan dilimpahkan atau ditangani oleh ini PPA Satreskrim Lumajang. Untuk dugaannya? Untuk dugaan pertama adalah pemerkosaan. Ya, kita juga masih belum tahu juga, nanti kita dalami. Kita juga akan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan prosedur.
Usai menjalani pemeriksaan, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani visum guna melengkapi berkas perkara korban. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Alih-alih hanya melihat ikan, 2 wisatawan di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat terkurung di akuarium Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan. Kejadian unik ini pun viral di media sosial. Gimana dulu? ada jalan apa nggak ada aman? Kena kunci kita dari dalam. Bukannya sekedar melihat ikan, 2 pengunjung Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Bukit Tinggi ini justru ikut terkurung di dalam akuarium karena pintu akses terkunci dari luar. Awalnya, Abdul Malik, wisatawan asal Medan bersama sepupunya Ismail, berkeliling menikmati koleksi ikan. Namun sekitar 30 menit, mereka mendapati pintu sudah tertutup. Mereka sempat panik mencoba berteriak dari celah pintu yang sedikit terbuka. Keduanya juga berusaha menghubungi nomor petugas yang tertera di internet namun tidak direspon. Maaf ya, Ibu punya sampah. Asli, biasanya saya nggak pernah. Maaf ya nih ya. Seharusnya dicek sih, Bu. Iya, biasanya Ibu cek. Iya. Beruntung, teriakan mereka didengar petugas kebersihan. Tak lama, pintu dibuka dan keduanya keluar dengan selamat. Petugas akuarium pun meminta maaf. Kita tutup, kita kunci yang bagian atas aja, lalu kita pergi sholat, gitu. Di dalam habis sholat, HP kebetulan tinggal di dalam laci. Terus cleaning service, manggil-manggil, ibu, ada orang yang terkunci di dalam. Udah kita buka rolling, ternyata iya. Insiden ini baru pertama kali terjadi dan biasanya pengecekan selalu dilakukan sebelum menutup area. Sementara, pengunjung berharap prosedur pengecekan akhir dapat dilakukan lebih ketat demi keselamatan dan kenyamanan wisatawan di lokasi wisata. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahid Sekumbang, iNews melaporkan. Melerai pengeroyokan yang menimpa karyawan orang tuanya, remaja 16 tahun justru menjadi tersangka. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.